Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Febrina dari angkatan 2018, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu inovasi pendidikan dengan tema inovasi kurikulum sekolah dasar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengembangan kurikulum sekolah dasar. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rumah Mubarak tahun 2013 dan jurnal yang ditulis oleh Agustinus pada tahun 2018 menjelaskan bahwa kurikulum di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan kurikulum ini sangat penting dilakukan dan pengembangan kurikulum di sekolah dasar bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan itu sendiri. Kurikulum pertama di Indonesia itu disebut dengan Rencana Pelajaran pada tahun 1947 dan mengalami beberapa perubahan hingga kurikulum yang pernah kita rasakan yang dinamakan dengan KTSP pada tahun 2006. Pada KTSP, mata pelajaran dirancang untuk berdiri sendiri dan memiliki kompetensi sendiri. Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda dan tiap jenis pembelajaran diajarkan secara terpisah. Setelah KTSP ada namanya Kurikulum 2013 yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. K13 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup secara pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, inovatif, kreatif, dan afektif. Ciri-cirinya, setiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi. Tiap mata pelajaran dirancang untuk terkait satu dengan mata pelajaran lainnya. Semua mata pelajaran diajarkan secara terpadu. Selanjutnya ada namanya Merdeka Belajar, yang mana wacana yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dalam Merdeka Belajar, konteks yang dikaji seperti penyederhanaan kurikulum, penyederhanaan LPP, dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu analisis komponen esensial pada pengembangan kurikulum sekolah dasar. Dalam jurnal yang ditulis Khairun Nisa pada tahun 2017, terdapat 4 komponen dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada tujuan yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang kedua ada isi, merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang dimiliki oleh siswa dan diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada metode atau strategi, merupakan komponen yang berhubungan dengan implementasi kurikulum. Metode ini digunakan untuk menyampaikan isi kurikulum dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran. Yang terakhir itu ada evaluasi, merupakan komponen yang melihat efektivitas pencapaian dari tujuan, menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum yang dilakukan. Apakah yang diinginkan sudah tercapai atau belum tercapai? Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan untuk tugas inovasi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.